Museum Kartini didirikan khusus atas prakarsa Bupati Rembang, Akmal Widodo pada tahun 1967 untuk mengenang jasa tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini. Pada waktu awal dibuka, museum ini hanya seluas kamar yang ditempati oleh Ra Kartini selama menjadi istri Bupati Rembang, Raden Adipati Aryo Singgi Joyodiningrat, sehingga waktu itu disebut dengan Kamar Pengabdian R.A. Kartini. Pada tahun 2011, Museum Kamar R.A. Kartini ini mendapat revitalisasi dari rumah dinas Bupati, kemudian dimanfaatkan menjadi museum secara keseluruhan. Sejak saat itu, Museum Pengabdian R.A. Kartini berubah menjadi Museum R.A. Kartini Rembang dengan luas bangunan 3.732 meter persegi. Dilihat dari depan, bangunan ini berarsitektur khas Jawa dengan adanya pendopo besar di bagian depannya. Saat memasuki bangunan utama museum, kita akan disambut dengan relief kayu yang terpampang di dinding. Relief ini menggambarkan Kartini dan suaminya. Sementara itu, di sebelah kiri yang berada di depan tempat penyimpanan naskah, terdapat ruangan yang dulu berfungsi sebagai kamar pribadi Kartini. Di sini masih tersimpan ranjang, meja rias, juga kebaya yang dulu beliau gunakan. Berikutnya adalah ruangan yang dulu berfungsi sebagai ruang makan. Di sini terdapat koleksi berupa meja dan kursi makan, serta beberapa alat makan lain. Di ruangan ini dulu Kartini dan suami biasanya menghabiskan waktu makan bersama. Setelah itu, mereka kerap bertukar pikiran dan membicarakan ide serta opini masing-masing. Selanjutnya adalah ruangan yang dulu digunakan sebagai ruang keluarga. Di sini Kartini dan suami biasanya membicarakan banyak hal termasuk persoalan negara dan hal-hal yang terjadi kala itu. Di ruangan ini sekarang masih terdapat meja dan beberapa koleksi lain yang dulu digunakan oleh Kartini dan suami. Ini anak-anak Kartini yang sebenarnya laki-laki, namun Kartini itu pengen sekali memiliki bayi perempuan, lalu sama Kartini itu anaknya didandani menggunakan pakaian perempuan. Nah, tapi semenjak mulai dewasa, beliau juga anaknya Kartini ini sudah bisa jalan sendiri dan menempatkan diri. Di samping saya terdapat baju. Oke. Selanjutnya adalah ruangan yang digunakan oleh R.A. Kartini untuk belajar dan menuangkan isi pikirannya. Di sini juga terdapat beberapa peninggalan berupa foto-foto keluarga serta alat jahit yang pernah digunakan oleh beliau. Di sebelah saya terdapat foto ibu kandung Raden Ajeng Kartini beserta ayahnya. Ruang berikutnya yaitu tempat Kartini di mana menuangkan buah pikirannya. Seperti yang kita pelajari surat-surat Kartini yang dijadikan kumpulan tulisan dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selain itu, Kartini memiliki perhatian terhadap pendidikan kaum perempuan, kemanusiaan, hingga ketuhanan. Di ruangan ini tertulis kutipan-kutipan Kartini yang dapat dibaca oleh pengunjung. Kartini meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan perempuan dari belenggu tradisi dan mencapai potensi penuh mereka. Kita sebagai generasi muda dapat mengambil semangat ini untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan memperjuangkan akses pendidikan yang setara bagi semua orang. Kala itu Kartini menggunakan surat untuk menyuarakan pemikirannya. Generasi muda saat ini tentunya sudah bisa memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan inspirasi, pesan positif seperti yang dilakukan Kartini. Kartini menetap di Rembang hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya pada pertengahan September 1904. Ia wafat 4 hari setelah melahirkan putranya yang dikenal dengan nama Susalid Joyohadiningrat dikarenakan terjadi pendarahan setelah melahirkan. Lokasi makam berada di sebuah bukit tempat di belakang kantor Kecamatan Bulu. Dari jalan raya ke area makam sekitar 500 meter. Di dalam bangunan makam bukan saja makam Kartini, tetapi juga ada beberapa makam lainnya. Makam tersebut termasuk suami dari Kartini dan beberapa keluarga.
Setelah berkunjung ke museum dan makam Kartini di Rembang, memberikan pengalaman mendalam tentang perjuangan dan pemikiran Raden Adjeng Kartini. Di dalamnya, banyak memamerkan koleksi yang kaya akan sejarah hidupnya. Berkunjung ke makamnya, menimbulkan rasa hormat dan refleksi atas perjuangannya bagi emansipasi perempuan Indonesia. Perjuangannya pun tetap relevan dan menginspirasi hingga saat ini.